wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan para alim, ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, Bapak Ibu seluruh yang berhadir, jamaah solat zuhur Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak kami sebut namanya. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam kasih sayang, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita berada pada tanggal 19 Zulhijjah tahun 1442 Hijriah. Beberapa saat lagi, tinggal beberapa hari lagi, hitungan hari kita akan berpisah dengan tahun 1442 Hijriah. Kita akan bertemu dengan satu tahun yang baru. Jika Allah izinkan, kita akan bertemu dengan 1 Muharram 1443 Hijriah, tahun baru. Dan kita mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan segala sesuatu yang salah dan khilaf dari masa lalu kita, dari tahun yang lalu, diampunkan Allah. Dan jika Allah memberikan kesempatan pada kita untuk hidup di tahun yang baru, maka diberi kesempatan untuk mengukir amal-amal kebaikan menjadi amal-amal soleh insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita bab-bab atau tema-tema yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs. 2 pekan yang lalu kita membahas orang-orang yang bermakrifah kepada Allah. Satu di antaranya mereka banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah banyak bertasbih, bab berikutnya, orang-orang yang bermakrifah kepada Allah, maka ia banyak bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur. Ini menjadi bagian makamnya orang-orang soleh. Setelah taubat, kata ulama, mereka naik pada level syukur, yaitu banyak bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah alhamdulillah. Ucapannya alhamdulillahi rabbil alamin. Ini disebut dengan ucapan syukur. Kalau bahasa kitanya syukur ini terima kasih, Pak. Asal katanya syukran. Bahasa Indonesianya terima kasih. Kalau bahasa Jawanya syukuran, Pak. Nah, Mas Bayu ini orang Jawa. Jadi kalau syukuran itu biasanya dilambangkan dengan makan-makan. Ya. Habis zuhur ini makan di mana kita, Pak? Nah, kan kita makan di rumah masing-masing aja lah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kalimatnya adalah alhamdulillah. Kata Nabi, alhamdulillah ini sebaik-baik doa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Fadailuz Zikir, kata Nabi, afdalu doa alhamdulillah, wa afdalu zikri la ilaha illallah. Jadi seabdol-abdolnya, sehebat-hebatnya, semantap-mantapnya doa adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebaik-baik dan semantap-mantapnya ucapan zikir adalah la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah, dan itu menjadi amal terbaik baginya, doa terbaik baginya. Ternyata alhamdulillah juga adalah ucapan penduduk-penduduk surga, Pak. Kita lihat dalam surat Yunus ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tahiyyatuhum fiha salam. Subhanakallahumma wa bihamdika tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Doa-doa mereka penduduk-penduduk surga itu, mereka mengucapkan segala puji, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan ucapan saling menghormati, saling menghargai, ucapan salam mereka penduduk surga, dan ucapan doa-doa mereka adalah alhamdulillahirabbil alamin. Maka orang yang mengucap alhamdulillah ini, kata ulama, sebutkan dalam kitab mensucikan jiwa ya, amal-amal mensucikan jiwa oleh Dr. Mustafa Zahri, bahwa orang yang mengucapkan alhamdulillah berarti dia juga mengucapkan ucapan penduduk surga, Pak. Nah, jadi kalau kita banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, berarti kita mengucapkan ucapan penduduk surga. Masya Allah. Artinya apa? Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang mengatur semua apa yang ada di atas alam ini,
maka dia mengembalikan apapun yang Allah tetapkan kepadanya kembali kepada Allah Ta'ala. Dia memuji kepada Allah Ta'ala, dia berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Keadaan nikmat ataupun tak nikmat yang dia terima dari Allah Ta'ala, lalu dia pandai memuji Allah Ta'ala. Ini kata ulama, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah akan tambah nikmat itu baginya. Misalnya dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang benar-benar bersyukur, kata Allah, aku tambah. Tambah apanya, Pak? Nikmat Allah Ta'ala. Dan siapa yang kufur, maka sungguh azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat pedih. Nah, ini. Jadi alhamdulillah, ucapan terima kasih kita pada Allah, dia adalah zikir. Alhamdulillah adalah ucapan doa terbaik. Alhamdulillah adalah ucapan penduduk-penduduk surga. Berarti kalau kita mengucap alhamdulillah, kita ini bagian dari penduduk surga insyaallah. Amin. Yang berikutnya, alhamdulillah adalah zikir yang menenangkan hati, Pak. Allah Ta'ala katakan, ala bi zikrillah tatmainnul qulub, surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah dengan berzikir hati menjadi tenang. Jadi kalau kita banyak ucap alhamdulillah, 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 bagian ketenangan itu akan Allah berikan kepada kita. Bahkan lebih dahsyat lagi, seseorang yang banyak mengucap alhamdulillah, bahkan kalau dia ditimpa musibah pun, dalam suatu riwayat disebutkan, timpa musibah, anaknya meninggal, kehilangan harta dan sebagainya, lalu dia banyak ucap alhamdulillah, apa kata Allah Ta'ala dengan malaikat? Buatkan satu baginya pintu surga khusus orang banyak mengucap alhamdulillah ini, dengan pintu surga namanya Baitul Hamdi, rumah atau pintu kemuliaan khusus orang yang banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa pula masuk surga dari pintu ini insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setidaknya ucapan alhamdulillah ini ada yang disebut dengan ucapan mutlak, ada pula ucapan yang muqayyad. Ada ucapan yang mutlak saja, apapun yang selesai dari urusan kita baca alhamdulillah, 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 mutlak. Kapan saja boleh dibaca, bacaannya alhamdulillah. Tetapi ada pula ucapan alhamdulillah ni yang muqayyad, yang diatur oleh Nabi SAW. Di antara selesai kita melakukan urusan-urusan, kita bersyukur kepada Allah dengan menyerahkan urusan itu, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara ucapan alhamdulillah, maka kita lihat apa saja. Pertama, ucapan muqayyad yang diatur oleh Nabi, setiap selesai ucapan itu kita membaca alhamdulillah. Kita mulai dari mana, Pak? Dari tidur. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dan dari mati yang sebentar, menghidupkan kami, menghidupkan kita dari mati yang sebentar, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata ulama, siapa yang pagi hari bangun dia membaca ini fadilahnya. Siapa yang bangun di pagi hari lalu dia ucapkan ini, dia bersyukur kepada Allah telah Allah bangunkan dari mati yang sebentar, maka sesungguhnya hari-hari itu dia bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hari itu dia betul-betul bersandar kepada Allah Ta'ala. Apa kata ulama? Maka hari itu Allah akan cukupkan baginya. Cukupkan dari apa? Di antaranya dia dihindarkan dari maksiat. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini kalimat ucapannya. Pertama yang muqayyad, bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah membangunkan kita dari mati yang sebentar, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Berapa? Yang pertama itu. Ini mesti kita baca hari-hari setelah bangun tidur. Yang kedua, kita urutkan bacaan alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah setelah makan. Ini kata ulama, bacaan setelah makan ini lebih penting daripada doa mengawali makan. Doa makan tu bismillah penting, Pak, tapi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar itu masih diperdebatkan ini sahih atau lemah. Tetapi alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin itu sahih. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan makan kepada kita. Maka doa baca bismillah itu menjadi wajib ya dalam makan, ketika memulai makan. Tapi Allahumma barik lana itu adalah, ulama masih berbeda pendapat, tetapi ketika membaca alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa jalana minal muslimin itu doanya sahih, mesti kita baca. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, di antara bacaan-bacaan kita yang diakhiri yang kita baca alhamdulillah. Banyak lagi Bapak Ibu, setelah selesai solat misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Ada kalimat-kalimat di dalamnya ucapan alhamdulillah.
Maka iringilah setiap urusan kita, setiap selesai dari urusan, orang yang bermakrifah kepada Allah, maka dia bersyukur kepada Allah, dia banyak berucap alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan ucapan itu kita dijaga Allah dari maksiat. Semoga Allah SWT berikan kemudian dengan ucapan kita bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat-nikmat dalam kehidupan kita, Allah cukupkan hidup kita untuk bersyukur kepada Allah, untuk senantiasa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian zuhur ini, mudah-mudahan baik untuk kita, baik untuk kita semua. Yang paling baik adalah yang menyampaikan baik, yang mendengar baik, yang paling baik adalah yang mengamalkan dan yang mengajak orang untuk beramal. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.